Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ibu harapkan hari ini kalian dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Oke, ketemu lagi dengan Ibu. Pastinya kalian sudah kenal dengan Ibu ya nak ya. Tapi Ibu memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Marini. Ibu mengajar prakarya di kelas 8. Hari ini materinya tentang kerajinan bahan lunak. Untuk kerajinan bahan lunak ini nak, nanti yang kita bahas ada pengertian kerajinan bahan lunak. Kemudian yang kedua ada karakteristik dan ciri-ciri kerajinan bahan lunak. Jadi untuk pertemuan hari ini ada 2 materi yang kita bahas. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video dari pembelajaran Ibu. Oke anak-anak, silakan lihat video pembelajaran dari Ibu ya nak ya. Bab 1, kerajinan bahan lunak. Prinsip kerajinan bahan lunak. Pada dasarnya, prinsip kerajinan bahan lunak menurut manfaatnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kelengkapan busana, yang kedua kelengkapan suatu benda, yang ketiga kelengkapan rumah atau bangunan, dan yang keempat kelengkapan keperluan ritual. Untuk kelengkapan busana, di sini Ibu berikan contohnya, itu digunakan pada produk aksesoris seperti gelang, kalung, brus, dan lain-lain. Sedangkan kelengkapan untuk suatu benda itu contohnya kotak tisu yang sering kamu lihat, di atasnya dihiasi dengan hiasan keramik. Yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan itu contohnya kalau kamu lihat di rumah-rumah ada pemandangan air mancur yang terbuat dari bahan keramik dan biasanya itu bisa berbentuk hewan, contohnya berbentuk katak. Yang keempat, kelengkapan keperluan ritual, ini Ibu berikan contohnya kerajinan lilin untuk upacara adat atau ritual. Nah, sekarang bagian kedua, di sini Ibu bahas jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Yang pertama, Ibu jelaskan untuk kerajinan bahan lunak alam. Kerajinan bahan lunak alam ini nak, ini terbuat dari alam sekitar kita. Dan pembuatannya itu tidak ada tambahan bahan kimia. Contoh kerajinan bahan lunak alam yang terbuat dari alam, di sini ada tanah liat. Tanah liat ini contohnya guci atau keramik. Kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa kamu lihat. Yang kedua kulit. Nah, kulit ini contohnya biasanya pembuatan wayang. Dan yang ketiga getah nyatu. Getah nyatu ini contoh dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ban yang kamu lihat, ban mobil dan lain-lain. Dan bubur tisu. Bubur tisu ini dalam kehidupan sehari-hari bisa kamu lihat, ini bisa digunakan untuk pembuatan kotak tisu. Dan yang terakhir adalah floor clay. Selanjutnya Ibu jelaskan yang kedua kerajinan bahan lunak buatan. Kerajinan bahan lunak buatan ini nak, ini pembuatannya diolah dan dicampur dengan zat kimia bahan tambahannya. Nah sekarang contoh dari bahan lunak buatan itu ada polimer clay, fiberglass, lilin dan parafin, gips dan sabun. Nah, di sini Ibu jelaskan satu persatu. Kalau polimer clay ini bahannya ini dicampur dulu pembuatannya, nanti bisa dibuat untuk bunga. Dan fiberglass itu biasanya dibuat untuk kerajinan tangan seperti kayak gelas atau hiasan-hiasan kecil-kecil yang ada di rumah-rumah. Kemudian lilin dan parafin ini sering digunakan oleh anak-anak untuk bermain. Lilin ini juga bisa digunakan untuk bunga, ya. Jadi contohnya pembuatan bunga bisa dibuat dari bahan lilin, gips dan sabun. Sabun ini juga seperti itu ya, nah ya, sama seperti lilin. Sabun ini bisa juga dibuat kerajinan, biasanya itu seperti bunga atau bentuk-bentuk hiasan kecil-kecil, gambar Doraemon, dan lain-lain. Oke anak-anak Ibu, nah, sekarang tugas kamu latihan. Tadi udah Ibu jelaskan latihannya. Yang pertama, carilah produk kerajinan bahan lunak sebanyak 5 buah.
Jadi kamu carinya boleh di Google ya nak ya. Kemudian hasil itu kamu print dan kamu tempelkan di kertas HPS. Setelah itu kamu buat keterangannya di bawahnya. Gambar tadi terbuat dari bahan dasar kerajinan bahan lunak alam atau bahan lunak buatan. Dan yang kedua soalnya, tuliskanlah manfaat kerajinan bahan lunak dari gambar yang kamu buat. Nah, ini untuk gambar 1 manfaatnya untuk apa? Gambar 2 manfaatnya untuk apa? Dan seterusnya sampai 5 gambar. Oke anak-anak ibu, itu saja ya. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak ibu, kalian sudah lihat video dari pembelajaran ibu. Untuk video yang ibu kirim, mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu ya nak ya. Untuk akhir tugas kalian, ibu berikan tugas untuk kalian meringkas dari hasil video yang kalian lihat. Kemudian kalian tulis di buku catatan kalian. Oke anak-anak ibu, mungkin hanya ini saja yang bisa ibu sampaikan. Pertemuan untuk hari ini kita akhiri. Tetap semangat ya nak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.